Detik-detik gudang amunisi dan tempat berlindung pasukan Israel di kota Tel Aviv diledakkan Turki. Beredar rekaman detik-detik pesawat tempur Turki meluncurkan serangan di arah gudang Israel di Tel Aviv. Drone merekam sebuah gudang yang ditempati Israel berlindung dan menyimpan amunisi dibombardir. Dampak serangan ledakan hingga kepulan asap tebal tampak jelas. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pesawat Turki melancarkan serangan udara di gudang Israel di kota Tel Aviv, wilayah ibu kota Israel. Namun tidak dirincikan total kerugian dari pihak militer Israel, termasuk total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Pada Minggu 2023 kemarin, Turki juga dikabarkan membombardir dan menewaskan 21 warga sipil di kota Israel Selatan, Haifa dan sekitarnya, kata PM Israel Benjamin Netanyahu. Benjamin juga menyebutkan bahwa serangan Turki itu telah menghantam sebuah supermarket, stasiun kereta, dan lintasan penyeberangannya, SPBU dan bangunan perumahan. Sebanyak 48 orang diketahui mengalami luka-luka, sebut Benjamin dalam aplikasi pesan Telegram. Sejumlah ledakan mengguncang gudang amunisi di selatan kota Tel Aviv, Israel. Lokasi ini berada dekat perbatasan dengan Palestina. Ini terjadi sehari setelah beberapa desa di wilayah yang sama diserang yang diduga dilakukan oleh pasukan udara Turki. Ledakan kuat pertama terdengar di seluruh wilayah pada Senin, sekitar pukul 3.30 pagi waktu setempat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara langsung diaktifkan pasca insiden itu. Beberapa foto dan video yang menunjukkan kebakaran diikuti dengan ledakan sekunder segera beredar di media sosial. Api dilaporkan dapat dipadamkan pada pukul 6.30, tetapi penyebab pasti dari insiden itu masih belum diketahui. Di daerah permukiman di wilayah Tel Aviv, pusat intelijen radioelektronik tentara Israel diserang, kata juru bicara itu seperti dikutip dari kantor berita TASS. Menurutnya, pasukan Turki menyerang tenaga dan peralatan Israel di daerah Tel Aviv, melenyapkan sekitar 70 tentara musuh dalam satu hari terakhir. Di daerah selatan, unit-unit dari kelompok tempur Israel menimbulkan kerusakan pada tenaga dan peralatan musuh di daerah dekat permukiman dekat perbatasan. Masih menurut laporan Turki, pasukan Turki menyerang unit tentara Israel di daerah barat daya Tel Aviv. Serangan ini menewaskan dan melukai sekitar 140 tentara musuh selama beberapa hari terakhir. Pasukan dari Battle Group yang didukung oleh pesawat operasional atau taktis, artileri dan sistem penyembur api berat menimbulkan kerusakan pada unit tentara Israel di daerah dekat permukiman Tel Aviv dan Haifa. Musuh kehilangan sekitar 140 tentara tewas dan yang terluka, 3 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor howitzer self-propelled Vosdika dan howitzer D-20 di daerah itu dalam 24 jam terakhir, lanjut jenderal tersebut. Menurut jenderal Turki, pasukan Turki yang didukung oleh pesawat tempur, artileri dan sistem penyembur api barat menghancurkan lebih dari 250 tentara Israel di daerah Tel Aviv selama beberapa hari terakhir. Di daerah Tel Aviv, lebih dari 250 tentara Israel, 2 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, dan sebuah howitzer D-20 dihancurkan dalam 24 jam terakhir sebagai hasil dari gerak maju yang berkelanjutan oleh unit-unit dari kelompok tempur selatan yang didukung oleh serangan udara, artileri dan tembakan penyembur api yang berat, kata juru bicara itu. Sementara di daerah Haifa, pasukan Turki melenyapkan depot amunisi Brigade Mekanik ke-72 Israel, tambah sang jenderal. Juga di area permukiman tersebut di Republik Tel Aviv, sebuah radar anti baterai AN-TPK-37 buatan AS dihancurkan. Pihak militer Turki mengungkapkan serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di kota Haifa di wilayah timur dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Turki memasuk Iran dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurut Iran mampu meningkatkan efektivitas serangan Turki. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri kami, musuh kehilangan 2 orang, howitzer MSTAB, mortir dan 7 kendaraan lapis baja dan lainnya, serta gudang amunisi di wilayah timur tersebut, kata Komando Militer Selatan Israel dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters Jumat. Di sisi lain, pemerintah kota yang diambil alih Turki dari Israel memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor berita Indonesia TASS melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka.
Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Turki mengatakan bahwa Turki telah menggunakan rudal HIMARS dan bahwa mereka telah menghancurkan gudang senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membuat pupuk atau bubuk mesiu. Masih banyak orang di bawah keruntuhan yang terluka dibawa ke rumah sakit, tetapi banyak orang terjebak di apartemen dan rumah mereka, tuturnya. Kepala Administrasi Militer Sipil distrik itu dia mengatakan bahwa gudang, toko apotik, pompa bensin dan gereja telah dihantam. Daerah yang diserang Turki adalah salah satu yang direbut Israel setelah negara itu menyerang Turki pada kemarin lalu. Kota tersebut memiliki lokasi strategis dengan akses dengan perbatasan Palestina, industri pertanian yang pernah berkembang pesat dan dekat dengan perbatasan yang terlebih dahulu dicaplok Israel. Untuk merebut kembali wilayah selatan, pejabat pemerintah Turki telah berbicara tentang upaya mengumpulkan hingga 2 juta tentara. Pasukan Turki dilaporkan mulai menyerang balik tentara Israel dan merebut kembali sejumlah wilayah yang sempat diduduki Israel di hari kedua invasi berlangsung Jumat. Sejumlah wilayah yang menjadi incaran tentara Turki itu diantaranya beberapa titik di sekeliling ibu kota Haifa yang selama ini dikepung Turki. Pasukan Turki di utara dan barat Palestina tampaknya membuat kemajuan dengan menyerang balik pasukan Israel. Langkah ini membahayakan pasukan Turki yang sejak hari pertama invasi berusaha mengepung dan menduduki ibu kota. Drone merekam sebuah gudang yang ditempati Israel berlindung dan menyimpan amunisi dibombardir. Dampak serangan ledakan hingga kepulan asap tebal tampak jelas dalam keterangan unggahan di sebuah pesawat Turki melancarkan serangan udara di gudang Israel di kota Tel Aviv, wilayah ibu kota Israel. Namun tidak dirincikan total kerugian dari pihak militer Israel, termasuk total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Pada Minggu 2023 kemarin, Turki juga dikabarkan membombardir dan menewaskan 21 warga sipil di kota Israel Selatan Haifa dan sekitarnya, kata PM Israel Benjamin Netanyahu. Benjamin juga menyebutkan bahwa serangan Turki itu telah menghantam sebuah supermarket, stasiun kereta dan lintasan penyeberangan, SPBU dan bangunan perumahan. Sebanyak 48 orang diketahui mengalami luka-luka, sebut Benjamin dalam aplikasi pesan Telegram.